Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkoba di Rutan yang menyeret aktor Amar Zoni mendadak panas. Amar menuduh pernyataan saksi penyidik tidak benar alias bohong. Amar Zoni kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengedaran narkoba di Rutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, Amar Zoni keberatan atas keterangan saksi penyidik yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi membantah adanya dugaan tindak kekerasan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun menurut Amar Zoni, keterangan dari saksi sangat berbeda dengan fakta. Merasa kesaksiannya diabaikan, pihaknya pun meminta agar rekaman CCTV sebagai satu-satunya alat pembuktian dihadirkan dalam persidangan. Waktu saya di BAP, waktu itu yakin Bapak semuanya tidak ada penganiayaan kepada semuanya. Yakin. Saya ingin jujur. Ya, saya jujur, saya yakin tidak ada penganiayaan. Nanti saya minta tolong dibuka ke CCTV yang mulia. Apa terdakwa merasa saya Di situ enggak menganiaya, tapi Pak Yosi itu menganiaya. Pak Yosi sampai kepala botak itu yang agak tinggi. Apakah saksi tahu ada penganiayaan terhadap para tersangka saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Berarti tidak ada penganiayaan. Siap. Nah makanya nanti kita minta CCTV. Karena semuanya itu, saudara kan tadi bilang, sudah disumpah. Saudara bilang nggak bawa setruman. Kenyataannya di situ saudara bawa setruman. Di saat video itu saudara bawa setruman. Amar juga menyayangkan JPU tidak menyebut baik permintaan tersebut, sehingga ia memilih untuk menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim. Amar Zoni bersama 5 terdakwa lainnya diduga bekerja sama mengedarkan sabu, ganja, dan ekstasi. JPU menyebut Amar menerima 100 gram sabu dari seseorang bernama Andre yang saat ini dalam pencarian orang pada Desember 2024. Atas perbuatannya, Amar Zoni dan para terdakwa lainnya didakwa pasal berlapis. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan kalau tadi stasiun Pasar Senen kita pantau beberapa titik wisata di ibu kota, pemirsa. Kita ke Ragunan terlebih dahulu, ini yang mulai ramai pengunjung sejak pagi hari. Jumlah kunjungan hingga siang ini mencapai 8.000 orang dan akan terus bertambah. Ya, pemirsa, Taman Marga Satwa Ragunan jadi pilihan masyarakat untuk menghabiskan libur panjang peringatan Isra Miraj. Wisatawan berkunjung untuk melihat satwa baru yang baru saja datang, yaitu sepasang watusi. Ya, watusi adalah, kalau kita lihat ini ya, adalah satwa ikonik asal Afrika. Dikenal karena memiliki tanduk besar, dan sepasang watusi ini menjadi daya tarik baru di awal tahun bagi para wisatawan yang berkunjung ke Ragunan. Nah, Anda bisa ajak anak-anak dan keluarga Anda berinteraksi dengan satwa di Kebun Binatang Ragunan. Rekan Anissa Rizkia akan melaporkan keseruan berlibur di Ragunan, Jakarta Selatan. Pemirsa, di momen libur panjang peringatan Isra Miraj ini banyak wisatawan yang mengunjungi lokasi-lokasi favorit, salah satunya yang di wilayah Jakarta Selatan ini ada Taman Marga Satwa Ragunan. Dan memang sejak pagi tadi ribuan wisatawan sudah memadati, di mana yang menarik perhatian saya ini selain kita bisa langsung mendapatkan edukasi dari petugas yang ada di sini, kita dengarkan bersama, ini merupakan salah satu edukasi mengenai jerapah yang mana didatangkan dari Australia, dan kali ini kita bisa memberikan makan bersama petugas tentunya didampingi, dan ada 3 jerapah yakni usianya masih 11 tahun dan ada yang 1 tahun baru lahir begitu. Nah, sekarang saya akan coba panggilkan Dirga. Ini merupakan ikon jerapah yang ada di Ragunan, Jakarta. Nah, Dirga ini memang tingginya lebih dari 7 meter dan menjadi daya tarik anak-anak nih untuk menyaksikan secara langsung satwa-satwa yang ada di sini. Jam operasional di Ragunan sendiri yang biasanya buka di jam 7 pagi, khusus libur panjang ini dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Untuk tiketnya sendiri cukup terjangkau, pemirsa, dengan biaya Rp4.000 orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Bagi Anda yang tertarik untuk berkunjung ke Ragunan, Anda
bisa ajak keluarga, teman, dan juga kerabat untuk menikmati lebih dari 2.000 satwa yang ada di sini. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Leman Ayus melaporkan untuk Anda. Saya mau berikan makanan lagi kepada Dirga. Hai Dirga. Baik, kita tinggalkan Dirga pemirsa. Ini masih soal liburan dan bagi Anda yang hari libur ini ingin keliling kota, Anda bisa mampir ke halte Transjakarta di Setiabudi. Halte tersebut unik karena menyediakan sepeda statis yang dapat digunakan untuk berolahraga sembari menunggu kedatangan bus. Nah, ini halte Setiabudi berada di Jakarta Pusat tampil berbeda, memberikan inovasi terbaru dengan menempatkan 2 buah sepeda statis. Dengan adanya fasilitas ini penumpang Transjakarta bisa kardio sebentar ya, bakar kalori habis makan ketoprak atau bakso sambil nunggu bus, bisa goes sebentar ya. Sayangnya satu sepeda statis ternyata sudah rusak. Aduh, jadi cuma ada satu ya, karena tadi hanya ada 2, jadi satu yang rusak. Semoga cepat dibenerin karena sayang kalau nggak dipakai dua-duanya. Sementara fasilitas lain ada juga charging station untuk ngecas handphone seperti itu. Yang juga ternyata udah nggak berfungsi. Jadi banyak yang rusak. Tolong dijaga ya warga Jakarta. Karena tadi fasilitas ini untuk publik, jadi kita sama-sama merawat fasilitas yang memang disediakan untuk kita semua. Kalau kita lihat juga Jakarta hari ini pemirsa cukup lengang seperti hari-hari libur seperti biasa karena memang perkantoran di hari Jumat ini bertepatan dengan Isra Miraj kebanyakan meliburkan karyawannya dan memang tanggal merah seperti jadwal libur, tapi tidak untuk teman-teman di media. Kami harus masuk hari ini seperti saya saat ini, tapi nggak apa-apa, kerjakan ibadah. Alright, kita lanjutkan. Dari tadi kita udah ke Ragunan ya, terus ke Setiabudi juga. Sekarang kita ajak pemirsa untuk ke Pantai Lagun, Ancol, Jakarta Utara. Pantai ini masih menjadi lokasi favorit untuk mengisi waktu berlibur bersama keluarga. Nah, selain harga yang murah, piknik dengan suasana pantai jadi pilihan berada di Ancol. Udara laut dipercaya dapat membantu mengidap asma ringan dan alergi pernapasan karena udara asing mengandung ion negatif dan aerosol mineral yang membersihkan lendir paru-paru secara alami. Wisatawan tidak hanya datang dari wilayah Jakarta, tetapi juga dari berbagai wilayah di ibu kota. Tidak hanya di Pati, pemirsa, banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah juga saat ini belum surut. Warga khususnya lansia dan anak-anak mulai mengungsi. Banjir luapan Sungai Waridin di Kendal terus meluas. Desa Kumpulrejo, Kaliwungu, dan Sidorejo Brangsong mulai terendam banjir dengan ketinggian bervariasi dari 70 cm hingga 1 meter. Sebagian warga tetap memilih bertahan di rumah, namun khawatir air kian makin tinggi, sebagian warga terutama lansia dan anak-anak mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari data BPBD Kendal, banjir merendam 5 kecamatan yakni Ngampel, Pegandon, Brangsong, Kota Kendal, dan Kaliwungu Selatan. Banjir terjadi akibat sejumlah sungai di Kendal tak mampu tahan debit air usai diguyur hujan deras sehingga melimpah ke permukiman warga. Cuaca ekstrim di wilayah Buleleng, Bali menyebabkan terjadinya banjir hingga menggenangi sekolah. Bahkan arus sungai yang sangat deras menyebabkan tembok pembatas dengan sungai roboh. Video amatir merekam hujan deras yang terjadi di wilayah Buleleng, Bali sejak siang hingga sore hari menyebabkan terjadinya banjir. Di wilayah Kecamatan Busungbiu, Buleleng, Bali, SMP Negeri 3 Busungbiu diterjang air deras hingga menyebabkan area sekolah terendam. Ini situasinya ya lagi sedikit dengan ruang kelas. Tak hanya itu, tembok pembatas antara sekolah dan aliran sungai juga ikut tergerus hingga roboh akibat derasnya aliran sungai.
berusaha menjebol. Kejadian ini menyebabkan jalan di Batu Megang, Desa Puncak Sari, Kecamatan Busungbiu juga terputus. Diputus jalannya ke Jalan Batu Megang, Ton. Cuaca ekstrim menyebabkan terjadinya tanah longsor di wilayah ini hingga menyebabkan arus lalu lintas jalur Buleleng Pupuan lumpuh karena material longsor menutupi seluruh badan jalan. Dari Buleleng, Bali, Pande, iNews melaporkan. Putus, Ton.